warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan masih semangat pagi karena saya masih lihat matanya berbinar-binar cerah ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya mengenai the power of hormone system. Jadi kekuatan dari sistem hormon, rekan-rekan sekalian ya. Oke, apa sih sebetulnya hormon kan gitu ya? Hormon itu adalah kan gitu, getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar. Getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar yang langsung diedarkan oleh darah. Saya ulang, getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Nah itu yang dinamakan oleh hormon. Oke rekan-rekan sekalian. Jadi disebut juga sistem hormonal atau disebut juga endokrin. Endokrin. Endo itu di dalam, krin itu pengeluaran, berarti kan pengeluaran di dalam, rekan-rekan sekalian ya, seperti itu. Jadi sistem hormonal disebut juga endokrin. Secara keseluruhan rekan-rekan sekalian ya, bahwa sistem hormonal itu ada 6 kelenjar ya, dibagi terhadap kelenjar. 6 kelenjar rekan-rekan sekalian. Yang pertama rekan-rekan sekalian, dinamakan kelenjar pituitari. Pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini disebut juga kelenjar di bawah otak, ya. Jadi suatu kelenjar yang letaknya di dasar otak, begitu. Nah, kelenjar pituitari ini disebut juga kelenjar komando dari seluruh kelenjar. Jadi panglima gitu. Panglima perangnya dari seluruh kelenjar itu adalah pituitari. Oke. Jadi kelenjar pituitari ini yang mengomando ya, yang mengomando dari 5 kelenjar yang lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, yang kedua ya. Yang kedua, ada yang dinamakan kelenjar tiroid. Kalau laki-laki gampang sekali kalau mau melihat tiroid. Di mana kelenjar tiroid? Eta di gondok lakinya tuh. Nah, kan ini ya. Nah, itu di pinggirnya itu disebut kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu disebut gudang garam. Rekan-rekan sekalian, gudang garam. Jadi tempat gudangnya kadar garam di dalam tubuh adanya di tiroid. Nah, tiroid itu sendiri atau garam itu sendiri yang dihasilkan ya oleh kelenjar tiroid itu namanya tiroksin. Jadi kalau misalkan ditanya tiroksin, uyah gitunya, gampang. Jadi lamun hayang nyaho uyah tiroksin. Terus kalau misalkan rekan-rekan sekalian, uyah bagian luhur disebutna T3 cenah gitu. Uyah bagian handap disebutna naon T4, ada nggak yang di laboratorium kan ada kadar T3 T4 kan gitu ya, itu pada tiroksin. Tiroksin teh naon uyah asin tak gitu. Jadi kalau tiroksin ya tiroid itu adalah kelenjar yang menghasilkan tiroksin, atau kelenjar tiroid itu adalah gudang dari garam. Garam yang dihasilkan dari makanan-makanan itu sisa metabolisme ya. Nah, disimpannya di sana. Oke.
Apa sih fungsinya dari tiroksin ataupun kadar garam yang dihasilkan oleh tiroid itu sendiri? Fungsinya adalah untuk mengatur metabolisme supaya stabil. Ya. Metabolisme, mengatur metabolisme ya supaya stabil. Jadi mengatur metabolisme berarti pembakaran tubuh. Ya, jadi kalau misalkan adanya anabolisme, peleburan sel, dan adanya katabolisme, peleburan sel, dan anabolisme, pertumbuhan sel, diantaranya diatur oleh kelenjar tiroid, rekan-rekan sekalian. Tadina gondok laki di sampingnya. Oke, seperti itu. Sehingga ketika seseorang itu terganggu ya, terganggu tiroidnya, kan membengkak ya, membengkak nih, bagian jakun ke bawahnya itu membengkak. Kalau laki-laki, kalau perempuan juga sama. Penyakitnya disebut struma ya. Struma, ya, suka ada di gondok beracun katanya seperti itu. Nah, itu adalah penyakit dari tiroid, rekan-rekan sekalian. Ciri khasnya apa kan gitu ya? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya tengesang terus kan gitu ya. Panas terus di tenggorokan, kemudian berat badan turun drastis kan gitu. Dan yang terlihat adanya pembengkakan di daerah ini ya, di daerah leher, di daerah tiroidnya ini. Bisa paham ya, atau disebut juga gondok beracun begitu. Nah, itu adalah kelainan ataupun gangguan yang diakibatkan oleh kelainan kelenjar tiroid. Yang selanjutnya ya, yang ketiga. Yang ketiga itu disebut juga kelenjar paratiroid. Tiroid, paratiroid. Jadi kalau kelenjar paratiroid ini fungsinya adalah untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Mengatur kadar kalsium dalam darah. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, kalsium di dalam darah itu nilainya cuma 1%. Cuma 1% dalam, kalau 100% ya cairan darah, nilai kalsiumnya itu cuma 1%. Nah, kelenjar paratiroid ini untuk mengatur jumlah kalsium dalam darah supaya tetap pada 1%. Jika tidak 1%, apa yang terjadi? Osteoartritis, gini kan gitunya. Apa rekan-rekan sekalian? Eta nusok bararengok geningan ieu teh ya. Di sendi-sendinya teh rekan-rekan sekalian, bener nggak? Ada yang seperti hanya rematik, cenah eta teh rematik tulang eta teh cenah gitu. Ada nggak yang ngomong gitu ya? Kayak pasan, saya mau rematik tulang cenah eta teh. Betul ya, osteoartritis itu namanya yang sampai bengkak-bengkak di sendi-sendinya. Nah, itu adalah karena kelebihan kadar kalsium di dalam peredaran darah. Jadi kelenjar paratiroidnya itu kurang tersistem atau kurang mengaturnya. Oke, rekan-rekan sekalian. Yang keempat itu adalah kelenjar adrenal. Nah, ini mah gampang ya. Dasok mineng adrenal. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini disebut juga kelenjar anak ginjal. Karena posisinya ada nempel di atas ginjal. Gitu. Jadi kalau ginjal itu seperti kacang mete, nah nempel di atasnya itu adalah kelenjar adrenal. Ya. Nah, kelenjar adrenal itu menghasilkan 2 hormon. Yang pertama ya bagian medula, bagian dalam. Itu menghasilkan yang namanya steroid ya.
Fungsinya nih, steroid itu untuk apa rekan-rekan sekalian? Steroid itu sama dengan untuk mengatur metabolisme, ya, mengatur metabolisme. Jadi mempercepat proses pembelahan sel darah merah ya menjadi hemoglobin seperti gitu. Salah satu ya mengatur metabolismenya itu. Nah, kemudian juga untuk sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Steroid itu rekan-rekan sekalian. Yang kedua untuk fungsi organ seksual. Nah, cara lenghar ini nyebut seksual. Kalau laki-laki berarti kan supaya laki-laki itu si testisnya memproduksi yang namanya nanti itu ke kelenjar yang lain. Nah, itu sangat berhubungan. Jadi salah satunya itu adalah mengatur fungsi organ seksual ya. Supaya misalkan kalau laki-laki itu ereksi. Nah, ereksi jadi kieunya. Pak Kohar pas ereksi abdi nyari kieu. Iya, yang mengatur supaya laki-laki bisa ereksi. Nah, itu untuk steroid Pak Yus. Oke. Kalau perempuan itu supaya terjadi pembentukan follicle stimulating hormone gitu. Jadi laki-laki perempuan juga apa? Sama hasrat ya. Seperti gitu. Sehingga nanti si lapisan rugai dan vagina itu mengeluarkan yang namanya sikret. Nah, sikretnya cairan ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, fungsi dari steroid itu adalah untuk mekanisme coping. Mekanisme coping. Mekanik coping itu penyesuaian diri ya rekan-rekan sekalian. Penyesuaian diri terhadap stres. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, mekanisme coping itu gini. Kalau kita marah kepada seseorang, marahnya pada waktu itu dar, setelahnya ada penjelasan diem. Tapi kalau misalkan mekanisme copingnya itu tidak beres rekan-rekan sekalian, maka yang terjadi itu dikasih penjelasan apapun dia terus marah, bahkan impulsif. Impulsif itu sama dengan menyerang secara tiba-tiba. Itu. Yang kedua, misalkan seseorang itu sedih, nangis sampai menjerit-jerit. Setelahnya ada penjelasan ataupun penerangan, kalau steroidnya itu terkontrol, maka orang tersebut itu akan nyantai, reda, stabil lagi. Tapi kalau steroidnya itu kurang, rekan-rekan sekalian, sudah nangis, menjerit-jerit terus. Dia gimana pun gak jeritan we hayo. Nah, seperti gitu. Bahkan sampai tidak sadarkan diri gitu loh. Itu berarti seseorang itu kadar steroidnya menurun. Ada kan rekan-rekan sekalian ketika sudah menjerit-jerit histeris langsung tidak sadarkan diri. Atau disebut lempeuh Yuni. Ting make disebut lempeuh Yuni tak kunaon gitu. Rekan-rekan sekalian ya. Oke. Itu adalah fungsi dari steroid. Jadi ya mekanisme coping seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi pengendalian terhadap stres. Jadi kalau marah itu kalau steroidnya cukup, marah tuh jeger, ada penjelasan, datar. Ketika sedih, kalau steroidnya itu stabil, dikasih penjelasan, datar. Nah, kalau misalkan steroidnya kurang, itu meletup-letup terus gitu. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, dilanjut berarti kan nomor 5. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas itu memproduksi dua hormon. Dua hormon. Yang pertama hormon glukagon. Boy, siap. Maaf, Boy. Tadi kan ada 2, Boy,
Adrenal. Yang pertama itu steroid, yang kedua adrenalin. Maaf, kelewat. Yang keduanya adrenalin. Ulang lagi ya ke nomor 4 lagi. Jadi yang pertama tadi steroid ya, yang diproduksi oleh kelenjar adrenal itu ya. Yang keduanya itu adalah adrenalin. Fungsi adrenalin itu adalah untuk meningkatkan tekanan darah dan jantung. Jadi fungsi adrenalin itu ya ada untuk meningkatkan tekanan darah dan jantung. Maaf, kurang kejam. Oke. Jadi kalau misalkan ya seseorang ruas kan gitu ya, ataupun dia berlari, secara otomatis kelenjar adrenal itu akan meningkat. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Kelenjar adrenal meningkat, maka medulanya juga, bagian dalamnya juga meningkat. Sehingga bagian dalam dari kelenjar adrenal itu akan mengeluarkan adrenalin. Apa itu adrenalin? Adrenalin itu adalah sebuah hormon yang fungsinya itu menaikkan tekanan darah dan tekanan jantung. Begitu rekan-rekan sekalian. Makanya orang-orang yang semangat itu adalah orang-orang yang adrenal itu terpacu gitu kan. Makanya kalau misalkan dalam pentas musik disebut soundrenalin kan gitu ya. Sound suara yang memacu adrenalin gitu, soundrenalin. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Oke, yang kelima adalah kelenjar pankreas ya. Kelenjar pankreas itu berada di bawah lambung kan gitu ya. Di susunan usus 12 jari. Oke. Kelenjar pankreas ini menghasilkan 2 hormon. Yang pertama itu hormon glukagon ya. Hormon glukagon. Fungsi hormon glukagon itu adalah untuk menaikkan kadar gula. Dan yang kedua itu hormon insulin. Hormon insulin fungsinya adalah untuk menurunkan kadar gula. Nah, yang keenam rekan-rekan sekalian, yang keenam adalah kelenjar reproduksi. Kalau di laki-laki berarti itu namanya testosteron ya. Kelenjarnya itu testis berarti sisikian. Kalau di perempuan itu adalah ovarium ya, yang menghasilkan progesteron. Nah, sekarang rekan-rekan sekalian, apa sih sebetulnya kan kelenjar dari tadi kan udah diurai berarti 6 ya. 6 kelenjar pokok karena memang dari kalau pituitari kan kalau ditek-tek hiji-hiji kupaius eta ada sajam ge mau beres-beres ya. Yang penting 6 aja dulu kan yang penting. Yang penting pituitari gitu kan. Yang 6 itu. Nah, kalau misalkan nih rekan-rekan sekalian, apa yang terjadi bila kelenjar endokrin ini labil ya? Kelenjar hormonal ini labil, apa yang terjadi? Salah satunya nih, kalau bukan salah satunya, ini 3 hal ini selalu pasti terjadi jika seseorang itu terganggu kelenjar endokrinnya. Ini 3 hal ini yang perlu jadi batasan ya. Jadi ada 3 hal yang itu adalah merupakan sebuah indikasi sistem endokrin atau hormonal itu terganggu. Yang pertama, sering merasa gelisah.
Yang kedua, berat badan turun dan naik. Jadi berat badan naiknya drastis, turunnya juga drastis gitu. Yang ketiga, berkeringat terus atau sulit berkeringat. Nah itu. Ya, jadi kalau ada 3 faktor itu, nah itu akan memperkuat bahwa orang tersebut sedang terganggu sistem hormonal. Sering merasa gelisah, kemudian berat badan naiknya drastis, turunnya juga drastis gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa berkeringat terus ataupun sulit berkeringat. Nah, itu salah satu tanda ya, tanda kelenjar endokrin terganggu. Dan salah satu ya gangguan, misal gangguan apa sih gangguan yang membuat seseorang itu kalau dari sistem hormonalnya terganggu? Salah satunya adalah sulit mendapatkan keturunan. Kemudian yang kedua, jerawat ya. Jerawat di punggung dan di kening yang tidak kunjung sembuh. Nah, itu dulu berarti kan. Itu mengenai the power of hormone system. Begitu rekan-rekan sekalian. Oke, saya kembalikan lagi ke Master Tega. Mangga.